Oke, kayaknya nggak ada yang mau jawab. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, masuk ke slide selanjutnya. Jadi apa sih itu bug bounty? Jadi bug bounty ini semacam program yang dimana untuk mencari sebuah kerentanan. Nah, nanti kerentanan itu akan dilaporkan dan bisa mendapatkan sebuah imbalan dari perusahaan yang mengeluarkan kerentanan tersebut. Jadi kayak sebuah organisasi lah yang me- kayak yang memberikan sebuah kayak ethical hacker itu untuk memberikan akses ke sistem-sistem di perusahaan atau organisasi, dan nantinya ketika mendapatkan sebuah kerentanan itu ethical hacker tersebut itu akan melaporkan dan akan mendapat imbalannya sesuai kerentanan yang sesuai levelnya. Tuh. Oke, dari sini apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin next saja. Jadi apa aja sih manfaatnya dari bug bounty ini? Untuk manfaatnya dari bug bounty ini kurang lebih banyak banget ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa mengidentifikasi kerentanan, yang dimana program bug bounty ini bisa membantu organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu lebih hemat biaya. Jadi daripada merekrut sebuah kayak tim keamanan itu atau konsultan dari luar luar organisasi, jadi lebih baik memanfaatkan model crowdsource program bug bounty kayak HackerOne atau Recruit dan lain-lainnya itu untuk mendapatkan banyak perhatian pada sistem mereka dengan biaya yang lebih murah. Jadi kayak eh, organisasi ini mengirimkan sebuah sistemnya kepada program-program seperti kayak HackerOne, Recruit. Nah, itu lebih murah biayanya daripada memanggil atau merekrut tim keamanan itu. Kemudian yang selanjutnya itu keamanan yang ditingkatkan. Jadi kayak rutin oleh berbagai kelompok seorang ethical hacker itu bisa membantu meningkatkan keamanan secara keseluruhan dan mengurangi risiko pelanggaran data. Jadi kan kalau itu kan ada sebuah scope, nanti ada pembahasan sih di selanjutnya. Nah itu nanti bagian fitur mana atau bagian eh, ya bagian fitur mana itu yang rentan. Jadi itu bisa diamankan lebih lanjut oleh sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu lebih waktu responsnya itu lebih cepat, karena dengan program bug bounty ini organisasi itu sering lebih dapat menemukan kerentanan lebih cepat dan mengatasinya itu lebih tepat waktu gitu. Kemudian aksesnya ke global itu lebih luas. Jadi program bug bounty ini menarik para hacker atau ethical hacker itu dari seluruh dunia yang menyediakan akses ke berbagai keterampilan dan keahlian. Nah, kan banyak tuh hacker-hacker yang dari Indonesia atau dari luar negeri yang lainnya itu bakal bisa mencoba mencoba sebuah sistem yang diadakan oleh suatu perusahaan tersebut itu dengan bug bounty ini. Itu kurang lebih sebenarnya banyak sekali. Teman-teman bisa search juga di Google, itu banyak sekali manfaat dari bug bounty ini. Terus yang selanjutnya, oh iya mungkin eh, ada pertanyaan ya, kayak bug bounty dan CTF itu apa sih perbedaannya? Jadi kalau bug bounty ini kita itu kan nyari sebuah kerentanan di sebuah sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah itu terus kita dapat sebuah imbalan atau sebuah bounty dari hasil report tersebut. Nah itu sebuah bug bounty. Tapi kalau CTF itu gimana? Kalau CTF itu kan sebuah kompetisi capture the flag yang dimana kita juga diberikan sebuah sistem. Nah sebuah sistem itu disisipi oleh string atau flag. Nah nanti kita mencari sebuah string tersebut melewati celah dari sistem tersebut, dan kemudian flag itu disubmit di form
yang sudah disediakan oleh panitia atau sebuah perusahaan tersebut. Nah itu nanti ada kayak sistem poin gitu. Misal salah satu itu bagian 500, nanti itu akan berkurang ketika beberapa orang solve atau menyelesaikan soal tersebut. Itu kalau CTF. Jadi agak berbeda ya kompetisi dan juga bisa bisa dikatakan kalau ini pekerjaan lah, pekerjaan samping mungkin bisa dikatakan. Kemudian kalau perbedaan pen testing bug hunter dan juga bug hunter ya teman-teman. Jadi bug hunter dan bug hunter itu berbeda dan juga pen test itu juga berbeda. Kalau kalau bug Kalau bug hunter kan mencari sebuah bug yang disediakan oleh perusahaan dan nanti itu ketika report itu akan mendapatkan imbalan. Tapi kalau bug hunter itu kayak misalnya, misal kita cari website universitas, website pemerintahan, nah terus kita scanning tanpa izin, scanning tanpa izin atau eh, kayak mencari sebuah kesalahan tanpa izin dari instansi tersebut. Nah, nanti ketika kita mendapatkan sebuah bug dari sistem tersebut, dari sistem perusahaan atau universitas tersebut, kita kan bakal report nih ke instansi tersebut. Waktu report ternyata kita itu nggak mendapatkan imbalan, nggak mendapatkan bug bounty, nggak mendapatkan bounty atau sebuah hall of fame atau sebuah sertifikat. Nah itu, nah kita itu langsung kayak mengeksploitasi sistemnya. Nah, itu dikatakan back bounty yang sebenarnya kalau tersebut kalau kita melakukan tersebut atau sukarela bisa dikatakan sukarela itu tidak perlu mengharapkan sebuah imbalan. Ini sebuah instansi yang tidak menyediakan eh, program bounty ini. Jadi kita tidak boleh kayak semena-mena scanning sebuah universitas A, kemudian kita mendapatkan bounty. Sedangkan universitas A tersebut tidak mengeluarkan program bounty, tapi kita import ingin mendapatkan bounty-nya. Kalau kita memaksa dan misalnya kita tidak mendapatkan sebuah bounty-nya, terus kita mengeksploitasi itu bisa uh, dikatakan kita itu back bounty bukan bug bounty itu namanya. malah malah kita dapat ini ya dapat uh, apa namanya bakal dapat ancaman nih, dapat pidana bisa dikatakan karena mengeksploitasi tanpa izin, scanning tanpa izin. Nah, kalau penetration testing mana? Kalau penetration testing itu untuk uji keamanannya itu, kalau hunter kan mengujinya itu sesuai scope, sesuai tidak ada tujuan nih fitur mana yang mau diuji. Tapi kalau penetration testing itu melakukan uji cobanya itu ke menyeluruh dan semuanya lah. Itu jadi lebih ke generalnya kalau penetration testing. Oke, dari sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum ke slide selanjutnya. Termasuk, oke, mantap. Manul. Mana nih teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, saya bisa. Ini kita langsung ke slide selanjutnya aja, soalnya nanti kita bakal berikut nih cara mendapatkan bagian tipis-tipis. Nah, kemudian ada common vulnerability. Jadi kebanyakan bug bounty itu memakai US patent. Nah itu di 2021. Jadi ada access control, cryptographic failures, dan lain-lainnya. Oke, untuk broken access control ini seperti akses yang tidak sah atau tidak terkendali ke data atau fitur aplikasi. Misalnya pengguna itu dapat mengakses data yang seharusnya tidak dapat mereka lihat atau dimanipulasi. Kalau graphic failures itu penggunaan kriptografi yang tidak memadai. Jadi kriptografinya itu kayak kurang kurang aman lah, seperti enkripsi yang lemah atau pengelolaan kunci yang buruk yang dapat menjamin jaminan dari dan integritas data. Kemudian ada phishing atau bisa biasa dikenal
itu SQL injection. Nah, itu terjadi ketika aplikasi itu menerima data yang tidak tervalidasi dan mengeksekusi perintah yang disisipkan eh, seperti SQL, di query tersebut disisipkan yang memungkinkan penyerang itu mengakses atau merusak database. Jadi dengan SQL injection ini kita bisa mengakses, mengeksploitasi ataupun mengubah dan lain-lainnya. Ini lumayan lumayan berbahaya, tapi untuk akhir-akhir ini udah mulai kurang karena ya lumayan canggih juga untuk mengatasi SQL injection ini. Kemudian ada insecure design atau biasanya itu disebut IDOR, insecure direct object, yang dimana itu kerentanan itu muncul akibat desain aplikasi yang tidak aman seperti arsitektur yang tidak mempertimbangkan keamanan yang lebih atau kontrol akses sistem. Kemudian ada security misconfiguration, yang dimana pengaturannya itu salah satu itu tidak lengkap pada server, database atau aplikasi yang dapat menyebabkan kebocoran data atau rentannya data. Kemudian ada vulnerable and outdated component. Jadi outdated component ini kayak kadaluarsa lah, pengguna komponen pengguna yang sudah ketika zaman atau memiliki sebuah kerentanan yang sudah diketahui nih oleh hacker. Jadi semacam kerentanan itu sudah diketahui oleh hacker, tapi sistem tersebut tidak diketahui. Itu jadi seperti pustaka software itu yang tidak diupdate. Kemudian ada identification and authentication failure. Jadi seperti kegagalan dalam pengelolaan izin pengguna, yang lemah, kebijakan login yang buruk, atau penerapan izin yang tidak tepat. Selanjutnya ada software and data integrity failure, yang dimana kegagalan dalam memastikan integritas perangkat lunak atau data itu dapat mencakup masalah seperti kode yang dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang atau file yang tidak tervalidasi. Kemudian ada security logging and monitoring failures. Jadi tidak ada atau kurangnya pencatatan log yang tepat dan memantau aktivitas sistem atau mendeteksi atau merespon secara tepat. Jadi kayak kurangnya log, kayak pencatatan log ataupun pemantauan aktivitas, atau mungkin dalam sebuah sistem tersebut ada AI yang bisa mencatat log dan juga mengidentifikasi sebuah kerentanan. Nah, itu kurangnya sebuah security atau monitoring logging failures. Yang terakhir adalah SSRF atau server side request for free. Seperti apa bisa dikatakan itu pemalsuan permintaan sisi server. Nah, kerentanan itu memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan dari server ke layanan internal atau eksternal yang dapat mengungkap informasi atau memicu serangan lebih lanjut. Itu untuk WAP stop 10, tapi masih banyak lagi vulnerability yang dari WAP stop 10. Tuh, oke, dari sini dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan nih? Oke, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke essential tools and resource. Jadi ada beberapa tools dan resource ya dalam Bangkokti ini. Yang pertama itu ada web application scanner. Untuk web application scanner ini toolsnya itu banyak banget. Ada yang tools untuk scanner XSS aja, scanner SQL injection aja, ada yang untuk semuanya. Jadi semua kerentanan itu bakal di-scan oleh tools ini, dan itu seperti kerentanan bisa ada GSRF, SQL injection, XSS itu bakal di scanner semua, dan itu bisa menyebabkan server down ya karena apa mengirimkan banyak request, dan itu biasanya kayak out of scope gitu karena yang di scan itu semuanya gitu. Itu untuk web application scanner, tapi ada yang spesifik juga kayak misal
tools Nuplay, terus ada Nmap. Nmap kan kayak sebuah scanner untuk port yang terbuka gitu. Jadi banyak sekali kalau web application scanner ini yang di luar. Kita banyak application scanner ini. Terus yang kedua ada Booksuite yang bisa dikatakan tools ini tuh lumayan overpower karena banyak digunakan ya, di mana tools Booksuite ini bisa eh, mencegat sebuah lalu lintas di sebuah website yang kemudian kita itu bisa ubah-ubah requestnya. Requestnya ini bisa diubah-ubah, kita kirim di repeater dulu, kemudian kita lihat responsnya bagaimana, kita masukkan sebuah payload apa, kemudian kita lihat, kita send nih, kita send, kemudian eh, kita lihat responsnya apa dan lain-lainnya. Di fitur Booksuite ini masih banyak banget fitur-fiturnya, dan itu lumayan luas, dan kalau misal di apa ya dieksplor pun bakal banyak banget karena Booksuite yang community aja banyak fiturnya, apalagi Booksuite yang berbayar yang pro itu bakal banyak banget dan tentunya overpower. Kemudian WAPS testing guide, jadi ada ini sebuah kayak research ya di mana menyediakan guide atau documentation lah. Kemudian ada platform ini research untuk mencari bug bounty atau mencari sebuah sistem yang sebuah perusahaan yang menyediakan program bug bounty. Kemudian YouTube ini kebanyakan kayak YouTube PUC ya, PUC. Jadi kayak sebuah tutorial itu cara mendapatkan bugnya, atau biasanya itu live stream kalau enggak record. Nah itu ada kok YouTuber dari luar negeri atau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya itu Gosek, yang tahu itu ada Gosek itu kayak YouTuber yang dari bug bounty juga, tapi banyak kayak eh, apa ya kayak tools sih, kayak tools XSS itu ada di Gosek gitu, itu YouTuber Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu banyak banget YouTube yang menyediakan POC atau tutorial untuk mendapatkan bug atau live stream ketika bug hunting gitu. Kemudian kalau di GitHub ini banyak backup, banyak tools juga yang disediakan di GitHub. Itu bisa cari-cari lah teman-teman untuk tools dan juga backup-backupnya di GitHub. Kemudian ada Medium juga itu biasanya menyediakan write-up-nya juga, write-up kayak bounty gitu. Yang tentunya itu udah di report ya teman-teman. Kalau belum di report itu masih belum boleh apa ya, disebarluaskan. Tapi kalau udah di report itu kemungkinan kan sistemnya udah di fix. Nah itu boleh disebarluaskan atau di upload gitu. Biasanya Medium sih setahu yang baca juga. Oke, cek-cek dulu kira-kira ada pertanyaan. Oke, ternyata masih belum. Waduh, masih belum ada pertanyaan. Oke, mungkin kita next aja ya. Soalnya aku dengar udah duduk, takutnya hujan dan lampu. Oke, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama reconnaissance atau information gathering. Nah, di sini ada passive reconnaissance atau active reconnaissance. Kalau passive reconnaissance itu kita itu kayak mencari sebuah informasi, mendapatkan informasi itu melalui websitenya. Jadi kayak menggunakan scanning tools kayak Nmap yang udah aku jelasin barusan, atau menggunakan tools-tools lainnya. Jadi kita itu mencari informasi itu di websitenya, tidak kontak langsung. Kalau yang kontak langsung dengan perusahaannya itu katakan active reconnaissance. Jadi kita itu kayak mencari sebuah informasi itu, kita itu misal uh, chat sama PIC sebuah perusahaannya, ataupun kita tanya-tanya ke perusahaannya bagaimana rentan ini dan lainnya, itu bisa dikatakan active reconnaissance. Selanjutnya ada define and exploit vulnerabilities.
Yang pertama itu ada pengujian manual dan otomatis. Jadi kalau pengujian manual itu biasanya itu testingnya itu di fitur-fitur yang misal di fitur search itu kita testing nih, kita masukkan script SQL injection, kita masukkan script XSS, kita coba-coba itu secara manual. Tapi kalau otomatis ya kita menggunakan tools, jadi pakai link lah, itu pakai link misal di link login atau link profile itu kita copy, kita paste di toolsnya, misal di tools banyaklah tools yang otomatis yang bisa mengidentifikasi serangan XSS, SQL injection dan lain-lainnya. Kemudian teknik langsung jadi kurang lebih sama dengan manual dan otomatis, ini menguji sebuah platformnya dengan langsung. Kemudian memanfaatkan kerentanan umum. Kalau kerentanan umum ini uh, ya sebenarnya hampir sama kayak kerentanan umum, kan yang sering itu biasanya ada itu XSS itu sering, SQLI itu sering, terus kayak remote apa ya, lupa aku sih, lupa aku kerentanan yang kayak ngeremote itu RC ya, apa ya, remote code execution, oh iya, remote remote code execution. Jadi itu kayak ngeremote sebuah sistemnya, itu bisa diremote oleh kita langsung. Itu banyak sih kerentanan. Kemudian reporting and communication. Untuk report ya, kalau untuk report biasanya itu menulis laporan kerentanannya jelas. Jadi kayak menulis step by stepnya. Itu biasanya di, di banyak sih, banyak macamnya sih. Kalau di email biasanya kayak awal-awal itu kayak kita PC kan, kita kontak person PIC-nya atau usernya dari perusahaan tersebut, kita kontak menggunakan email, mau nggak diajak bersama eh, bug report itu bug bounty. Kemudian kalau misal ADC baru kita dikasih ngasih step-stepnya. Kemudian ada lagi kalau misalnya langsung di PDF juga nggak apa, jadi step by stepnya kayak dari kerentanan kerentanannya jenis apa, terus bagian mana kerentanannya, kemudian levelnya apa, dampaknya apa, terus eh, cara mengatasinya gimana, itu tulis semuanya di PDF tersebut, di report tersebut. Kemudian bisa berkomunikasi dengan PIC organisasi. Ya, itu seperti yang aku katakan barusan, kayak email dulu, ataupun kalau misal deket nih dengan rumah atau deket dengan perusahaannya, itu bisa langsung PIC ke PIC-nya, itu berkomunikasi langsung untuk mendiskusikan pada sistem tersebut. Kemudian menyediakan bukti konsep PUC lah, yang udah aku katakan barusan, kayak tutorialnya di sini bisa dikatakan. Jadi step by step-nya dari awal eh, akses platform tersebut, kemudian sampai mendapatkan bug-nya. Jadi ada buktinya, ada step-nya. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin aku minum dulu ya. Hmm, oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh teman. Oh iya, biasanya itu kalau kita mendapatkan sebuah kerentanan tersebut, itu termasuk high, termasuk low, atau termasuk medium, itu ada sebuah website yang namanya itu CVSS. Mungkin aku share screen ya, nanti kayak kita praktekkan lah tipis-tipis. Share screen. CVSS. Nah, jadi CVSS ini itu bisa menghitung kerentanannya, levelnya apa, dan misal low, high, medium, dan lain-lainnya. Jadi ini lumayan penting, soalnya kan dampaknya itu bisa kelihatan.
misal attack-nya ini kita jauh-jauh network, kemudian attack untuk kompleksitinya kompleks juga waktu kita mau mendapatkan bugnya itu misal kita kompleks banget. Kemudian ada privilege juga dari perusahaan tersebut ternyata nggak ada, kemudian ada user interaction nggak sama orang-orang perusahaan, misal nggak ada. Kemudian scope-nya, kalau scope ini bisa berubah ya, karena kan kalau misal kita nyoba accounting itu kan eh, kadang mendapatkan bug yang tidak apa ya, tidak diduga lah intinya. Jadi eh, change lah, bisa berubah. Kemudian konfigurasinya atau kerahasiaannya itu eh, high, dan integrity-nya itu low, ability-nya itu high. Nah, ini mudah muncul apa namanya, skornya, skornya itu high. Itu kita misal ubah kita jadi integrity-nya high. Nah, ini ada critical. Yang ini udah tinggi banget, berarti kerentanan itu. Dan biasanya ini bakal menyebabkan bounty yang lebih banyak pada yang low, yang medium, yang high gitu. Oke, kita kembali ke materi. Oke, kemudian ada syarat nih, ada scope, out of scope, sama will card. Kalau scope ini eh, biasanya syarat-syaratnya ini udah ada di sebuah platform kayak HackerOne, Crowd, dan lain-lainnya. Atau platform lainnya itu udah ada scope, out of scope, dan wildcard-nya. Misal di sebuah perusahaan itu menyediakan sebuah platform, sebuah website, nih, sebuah website A. Nah, kemudian perusahaan tersebut itu ingin kerentanannya itu misal mengidentifikasi RCE, kemudian ada IDOR-nya atau enggak, terus port-portnya yang atau enggak. Jadi cuma yang nanti bakal apa ya, yang bakal dicari sama bug hunter itu yang ada di scope itu. Kalau out of scope biasanya itu yang di luar dari scope-nya. Jadi misal eh, scoop-nya itu nggak ada XSS, kemudian out of scoop-nya itu biasanya ada XSS, karena XSS ini kan rentan banget. Jadi biasanya itu dikategorikan di out of scope. Tapi ya tergantung perusahaannya masing-masing. Kalau ingin menguji kerentanan yang fiturnya mungkin untuk XSS biasanya ada di scope. Gitu. Kalau Wildcard ini 100% diuji, bisa diuji semuanya di semua sistemnya, semua websitenya, gitu, semua domain lah. Kan. Jadi bisa semuanya. Kalau Wildcard, dan biasanya ya kalau out of scope ini itu misal kita report report yang out of scope itu biasanya tidak mendapatkan bounty atau tidak mendapatkan love fame atau sertifikat. Jadi tidak bisa mendapatkan bounty-nya ketika kita out of scope. Oke, kalau platformnya ini ada beberapa ya, kayak HackerOne, Bugcrowd, Federasi, YesWe, Bug Bounty, dan juga Integrity. Nah, kurang lebih sama sih teman-teman kalau platform-platformnya. Kalau HackerOne ini kan biasanya udah terkenal banget, bahkan salah satu platform bug bounty terbesar nih, paling terkenal. Kalau Bugcrowd ini lebih menawarkan program bug bounty di perusahaan-perusahaan besar dan memberikan sistem poin eh, leaderboard gitu, tingkatan bagi volunteer berdasarkan kontribusi. Jadi kalau di bagian ini misal hacker tersebut memberikan kontribusi terbanyak, nanti bakal mendapat poinnya itu diakumulasi dan uh, bisa jadi leaderboard gitu. Kalau federasi ini platformnya itu baru ya, eh, lebih baru daripada Ecobank dan Bangkrut. Jadi mereka itu menawarkan program-program tertentu untuk startup dan perusahaan kecil. Jadi perusahaan atau startup yang
baru mulai itu biasanya ada di federasi dan plat dan apa perusahaan atau tersebut masih belum tersedia di platform besar lainnya kayak di Air1 di Blockbit itu masih belum ada karena masih apa ya eh, masih kecil lah startup dan perusahaannya itu biasanya ada di federasi. Kalau open account itu memungkinkan kayak melaporkan bug di website manapun itu yang belum ada di platform lain. Kalau ESW Hack dan ITBT ini lebih ke Eropa biasanya platformnya berbasis di Eropa lah dan pendekatannya itu lebih personal itu. Itu untuk perbedaan platform enam platform ini. Oke, mungkin dari sini sebelum kita praktek nih, adakah yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Oke, mungkin kita sebelum apa ya, sebelum praktek kita kenalan dulu sama hackerman lah. Bisa screen dulu yang hackerman. Nah, jadi ini adalah platform hubungan yang di mana banyak perusahaan .com banyak banget di sini perusahaan yang menyediakan program bug bounty. Oke, mungkin kita details. Nah, jadi ini kan ada tingkatannya tuh. Ada low, ada medium, ada high, ada vertical, dan itu ada bounty-nya. Kalau low ada $300, bahkan ini dolar ya, dolar $300 tuh berapa juta tuh. Kalau kita menemukan yang kritikal $1.000 tajir gitu. Siapa yang nggak tergiur sama kedolaran ini? Jadi di sini tuh ada ya ininya ada listirnya berapa dolar berapa dolar. Kemudian ada scoopnya. Oh sebentar. Biasanya di sini ada scoopnya. Ini kok tidak ada program rules, rewards, back. Nah, ini jadi ada program rules-nya, responsible rewards-nya, global game ekonomi, scooply, determining ekonomi, individual. Oh, jadi ter, apa ya, keretakan yang berpengaruh pada individual ekonomi, group action, privacy, player based player, individual, security game service, security additional of service, dan lain-lainnya sekali. Kalau outscope-nya itu ada scanner output, user output, DOS bahkan itu termasuk limit. Limit ini juga of scope, coba kita cari-cari yang lainnya. Semua cari apalah di, di dicari apa BB. Ini kita juga sama filter coba kita yang agriculture and oke ternyata ada yang BBB. Ini juga ada program yang agricultural food education lah, education Stanford University bahkan ada loh menyediakan program bagus. Oke kita lihat program kita report step social engineering prohibited. Kalau out of nya nah ini kan banyak
skupnya kayak klik checking, CSRF, ITM, middle attack, DOS, bahkan banyak sih, kebanyakan kalau skupnya. Dan skupnya activity, sport, bahkan banyak karena ini ada 448 opportunities, opportunities yang bisa jadi bagian itu dari hacker. Kalau kita mau cari di website atau cari program apa ya, program yang kita sih tidak menawarkan di sebuah platform bounty, tapi kita mau cari jasanya itu ada di kita biasanya ini sih memakai domain kayak site ID, URL-nya ada di sini gitu. Kita bisa cari, biasanya di sini ini ada UVM-nya. Cercet Amikom, Universitas dalam mod ya. Ini ada UNER, ada hacker, oh iya, ada juga ada webstop 10. Nah, untuk webstop ini bakal sering lah kan PSSN. Jadi kita cari uh, website atau instansi yang udah ada sitnya nih. Nah itu biasanya bisa dapat harganya, baunya atau bisa dapat sertifikatnya. Cari share, share ini enggak ada login, biasanya ada loginnya. Lupa aku tadi di bagian yang mana. Nah kalau misalnya uh, cari nih di sistem-sistem atau di instansi yang ada jasanya ini, kemudian yaitu bisa dapat bounty-nya itu teman-teman, bisa pakai dording, biasanya dording ini sih dari share gitu. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kayaknya masuk opportunity, oh iya, oke, oke, wait, wait, aku buka screen. Nah, jadi teman-teman bisa working, uh, uh, ulang ya, ngedorking instansi yang ada di Indonesia bahkan di luar yang menyediakan program bounty biasanya kayak ITB, UGM, UNER, KOM, Universitas Sahlam, bahkan UB pun ada sitnya. Nah, kalau biasanya kalau ada sitnya atau security incident response team ini, kalau misalnya kita cari bug-bug di sebuah instansi yang udah ada gesirnya itu bakal bisa dapat bounty itu teman-teman. Amikom ini kalau misalnya kita mau testing di universitas-universitas atau platform lain banyak sekali sih harusnya gesir di UNER, Muhammad Metro, banyak gesir universitas-universitas, mungkin teman-teman bisa testing lah ya kalau mau testing gitu. Kalau misalnya sih kalau teman-teman itu bukan banyak ya, ada beberapa temanku itu udah dapat di UB, jadi di UB-nya ada kerentanannya kemarin itu XSS, kerentanan XSS, dan sama UB ini sama jasil UB ini dikasih beberapa apa ya, bounty lah atau merchandise kayak baju, kemudian ada sertifikat lah kalau dari UB tahu gitu teman-teman. Itu kemarin temanku ada ya, di UB.
ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita praktek tipis-tipis nih teman-teman. Kak, apakah ada channel YouTube rekomendasi untuk belajar lebih lanjut? Ada, ya saya aku lihat kan eh, channel YouTube yang biasanya aku belajar nanti ya. Nah, ini ada Hexedo. Hexedo ini bahkan sekarang masih live ya teman-teman. Masih live streaming. Dia bahkan live streaming cari bounty di background. Tentunya coba teman-teman eh, search lah. Oke, bentar ya. Aku kirim linknya lah. Oke, muncul ya. Shadow udah muncul. Nah ini ada video. Ini bahkan masih teman-teman buat belajar banyak nih yang bisa dipelajari oleh teman-teman. Biasanya aku belajar di sini lihat tampaknya, kemudian ada Muhammad Wesem. Ini juga lumayan bisa dipelajari, bisa dipahami kalau untuk belajar. Biasanya juga kalau Muhammad Wesem ini. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah kalau Gustik ini yang dari Indonesia, setauku dari Indonesia ya. Soalnya aku waktu itu komen kan, itu ternyata yang balas itu orang Indonesia. Itu aku kaget tuh, ternyata orang Indonesia. Losek juga, Losek ini lumayan populer juga. Masih banyak sih teman, bisa cari di YouTube YouTube lah yang menyediakan POC untuk mendapatkan tersebut. Wait, kan aku bilang oke. Oke, mungkin bisa kita lanjut praktek ya teman-teman. Daripada semakin lama prakteknya kita ikuti saja, karena kita nggak boleh praktek dan bahkan ini nanti kan rekordannya diupload di YouTube. Jadi lebih aman daripada kita nyari diagram ulang, lebih aman kalau untuk belajar lah intinya kalau untuk belajar mencari bab nanti mungkin kita belajar di full web di vulnerability web lah daripada ke hacker one. Takutnya nanti di hacker one dapat bug terus diupload di YouTube kan takutnya ke sebar kan. Jadi kita bisa praktek di lab-lab banyak sih teman-teman. Oke, mungkin aku share screen ini aja ya. Share screen window lah, share screen. Nah, share screen aja. Ini biasanya web, kita belajar di sini aja. Nah, di sini nih phone web ini kayak website yang ya website lah, website. Jadi cuma banyak kerentanan-kerentanan kayak XSN, injection, CSRF, dan lain-lainnya. Ini udah ada apa ya? Udah ada keterangannya lah. Eh, website ini tuh banyak kerentanannya. Jadi ya lumayan ada fitur-fiturnya, kemudian ada cardnya. Kalau cardnya itu harus login dulu, tidak ada seringnya apa pakai tes terus ini pakai tes kita login. Nah bisa login, bisa dikatakan kayak website normal cuma ya itu banyak tantangannya gitu emang buat belajar sih website ini. Up your card, nah ini totalnya 0, ini bakal kita bisa idor kalau mau coba idor. Your bisa komen juga, ini kategori
terus kategoris. Oke, kalau biasanya ya, kalau nyoba mungkin teman-teman kalau awal-awal mau nyari bug bounty ini bisa coba manual dulu, coba-coba manual, cari fitur search-nya, ini sorry sorry klik fitur search-nya, fitur card-nya, setup-nya, profile-nya, dan lain-lainnya. Biasanya kan kalau profile ada yang upload, upload file gitu, upload file itu bahkan bisa ada yang backdoor, teman-teman bisa mungkin bisa di sini kasih script SQL injection gitu. Oke, kita coba di fitur kategori lah, bisa kategori artis atau your card. Kalau manual manual kan biasanya kita cek nih di fitur ini ada apa aja, gambarnya, kemudian ada ininya, kemudian kita harus detail juga melihat URL-nya. Biasanya kalau SQL injection, kalau cek manual itu kita pakai titik apa ya, petik, petik satu itu untuk mengecek apakah sebuah website tersebut rentan atau enggak. Bisa kita cek. Nah, kalau error berarti bisa dikatakan website ini itu rentan terhadap SQL injection gitu teman-teman. Soalnya kan seharusnya kalau dimasukin URL-nya dimasukin sebuah payload titik ini itu tidak error, itu harusnya tidak error. Tapi karena ini error, berarti website ini eh, rentan terhadap SQL injection. Itu coba-coba yang awal. Yang kedua kita bisa coba kayak search, misal mau cari eh, XSS, karena XSS kan pakai JavaScript, dimana kita bisa menampilkan alert menggunakan script alert satu. Nah, ini bakal menampilkan sebuah alert satu yang muncul gitu. Nah, kita go connect reviews. Bahkan ini error ya teman-teman ya. Eh, kita coba lagi yang lain. Nah, ini muncul alertnya satu, teman-teman. Ini bisa dikatakan apa ya? Rentan lah, rentan terhadap bisnis S karena eh, bisa memunculkan alert, sedangkan alert tersebut atau script ini itu bisa dimodifikasi teman-teman. Misal ngambil dokumen cookie-nya, kita bisa mengambil cookie sebuah user. Tapi kalau di sini sepertinya nggak bisa. Dokumen cookie sepertinya nggak bisa karena emang nggak ada cookie-nya. Tapi kalau ini bisa. Oke, gitu. Oke, ini untuk coba-coba manual. Kemudian kita bisa pakai tools ya. Oke, mungkin aku coba dulu lah. Bentar, mau hidupin mana ya? Ya, stop share dulu lah. Hidupin dulu virtual mesinnya atau pakai kali Linux. Jadi kenapa kenapa pakai kali Linux? Karena emang tools-toolsnya di kali Linux ini udah banyak banget yang udah tersedia. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, kita coba mungkin dan mungkin aku share screen lagi ke dari screen aja. Ada muncul, ya nice, muncul. Kita lanjut masuk ke Linux. Nah, ini teman-teman, bayangkan di Linux ini udah banyak tools-tools ya, kayak informasi gathering. Ini ada Nmap, ada Spiderfoot, Recon. Dan Recon ini banyak digunakan juga vulnerability analysis. Ada Nmap, itu ini juga lumayan powerful lah, overpower banget itu ini kalau biasanya digunakan untuk mencari informasi gathering. Web application analysis, ada Hootsuite, SQL Map, WPS Scan.
Password attack biasanya kalau password attack ini pakai kita kalau untuk membuka zip password atau John dan lainnya. Engineering, exploitation tools, ada Wireshark juga, Fox exploitation, ada Netcat, ada Starkiller, forensik, ada Pinwall, ada Hashbook, ada autopsi, reporting ini ada, bahkan ada reporting toolsnya. Kalau ini aku masih belum pernah pakai ya teman-teman untuk reporting toolsnya. Kalau social engineering ada multi ada set toolkit. Nah ini teman-teman bisa cari caranya eh, apa ya, cari cara-cara lah cara menggunakan tools tersebut. Oke, kita langsung coba praktik aja. Oke, kita buka dulu lah full webnya. Hmm, page analytics nice. Oke, kita pilih kompas, kemudian kita buka terminal. Biasanya ya kalau untuk informasi gathering biasanya kita pakai ini dulu, net, ini, kontrol, main Josh, kita pakai apa ya, map. Oh ini tidak ada ya IP address-nya 0, satunya 0, scan in 0. Jadi tidak ada port packetnya terbuka. Coba kita main, ini bakal ada cara-cara untuk scanning di nmap, mencari port-port yang terbuka. Misal kita pakai SS, kita cari SS. Chatnya warna spesial scan. Terus waiting. Hah, what the previous, oh betul. So, transaction access akan tidak ada, pakai solusi aja lah, kita bisa kita pakai solusi. Oh tetap teman, jadi emang di web ini tidak ada portnya, tidak dimunculkan lah. Oke, kita bisa pakai tools lainnya. Ini jadi downloads, S, 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 kita pakai sources terus aja, S. Jadi banyak untuk tools CSS yang disediakan di GitHub atau di YouTube bahkan. Ini aku cobalah pakai Shakespeare dulu. Shakespeare, tes web. Ini di kategori ya. Kalau dilihat-lihat kan di sini ada kategori. Kenapa ini kok terus webnya? Kita pakai inilah list produk. Control Shift V, enter. Jadi bakal scanning, jadi bakal nanti muncul payload-payloadnya ataupun uh, link yang rentan untuk XSS. Jadi toolsnya ini khusus untuk XSS ya teman-teman. Flagged XSS. Nah ini udah muncul. Nah ini bakal udah muncul ya teman-teman. Kelihatan nggak?
Windows apa ya, zoom. Oh, kita zoom gini aja, Ctrl C plus. Nah, ini kita gini aja. Wait, kok bisa? Ternyata. Nah, ini ada payload, ada type-nya, ada isinya. Jadi kalau type-nya ini high, ada medium, ada info, ada info aja atau ada low. Biasanya kalau payload-nya ini, nah jadi udah ada payload-payloadnya dan ini bisa teman-teman simpan untuk backup. Misal mau cari website selanjutnya gitu. Ini bahkan cuma tinggal klik aja nih teman-teman. Oke, ini ternyata nggak ada rental. Kita klik lain, nggak ada rental, ada. Ini juga ada. Nanti bakal muncul alertnya gitu teman-teman. Kalau emang eh, rentan kayak tadi. Ini kenapa bisa penting? Oke, itu bisa ya teman-teman. Bisa. Frame bisa juga. Memang membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi lebih lebih apa ya, lebih cepat daripada manual teman-teman untuk mencari kerentanan menggunakan tools ini. Bahkan kalau force saja, kalau brute force sebuah password itu lama banget kalau misal kita cek pakai tools gitu. Bisa berhari-hari bahkan. Ternyata muncul pada alatnya. Tapi di sini tadi udah muncul alatnya. Ya, muncul. Oke, kita ini muncul alert ya teman-teman karena emang ini akhirnya apa namanya rentan terhadap XSS. Ini udah kita coba-coba juga, hampir semuanya nggak ada yang muncul alertnya. Kurang tahu kenapa juga teman-teman. Jadi gitu. Oke, uh, 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 kecil lagi, L, CD, CD, bawah, salah, bonus, bonus, terus, S, Misa Box, CD Logs, ini kita ada Logs, PPY, IT, Pi, 3, XSS Scanner, ini pakai XSS Scanner, kalau pakai Logs, ini apa namanya? Logs, tapi wait, tiga, studi Twitter, with blue. Nah, kalau tools ini bisa LFI scanner, OR scanner, SN scanner, XSS scanner, CRLS scanner, sama update toolsnya. Jadi lumayan banyak nih teman-teman kalau tools log sini. Jadi bisa pilih, misal kita pilih ke kemudian pet input file. Nah, biasanya ini ada pet atau URL-nya. Kalau bisa kita pakai URL-nya langsung, kita bisa dulu, kemudian mau scan yang di sini, enter payload, ini ada home, ada di home, langsung sering salah. Misal pakai SQL, kemudian enter, pakai tagnya menggunakan home slash user slash pakai
di download, slash download, slash kita pakai xxx bentar, bentar tunggu, bentar saja, bentar saja. Nah, kita tunggu nih, nah, ini akan muncul link-link yang vulnerable, link yang vulnerable, tinggal kita tunggu aja teman-teman. Link yang vulnerable dan ini bakal membutuhkan waktu yang banyak karena payload yang dicoba itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa coba langsung aja, terus login itu bisa cari di GitHub. Ini banyak banget pastinya teman-teman dan bakal oke, kita stop aja daripada kita stop. Oke, kita stop. Terus ada WhatsApp. Kalau WhatsApp ini ada nggak ya? Z. Awas. Wah, Z, Z, Z. Karena emang keliling super baru. Kemarin habis crash, jadi tools-toolsnya lumayan hilang semua. Harusnya ada Z di sini. Oke, kita proses saja Z. Terus awas Z. Nah, teman-teman, jadi WhatsApp itu kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi nanti itu bisa ini sorry ya teman-teman nggak bisa praktek karena emang toolsnya ternyata nggak ada. Aku cek dulu. Aku kira emang ada defaultnya dari Linux. Nah, jadi ada auto scan, manual explore. Jadi kalau auto scan nanti teman-teman bakal kayak find URL-nya, kemudian bakal muncul filter-filter di sini. Jadi ada history, search alert. Nanti di sini bakal ada muncul banyak ini, sorry, muncul banyak filter-filternya yang bisa digunakan. Nah, ini, nah, ini kalau kalau yang high itu nanti munculnya akan ada high, medium, low, informational, ya gitu teman-teman. Jadi lumayan overpower. Biasanya kalau Z ini itu scan-nya itu ke semua domainnya, jadi tidak hanya pada domain tertentu saja. Itu sih susahnya kalau menggunakan Z ini. Itu kurang lebih untuk prakteknya teman-teman. Jadi bisa dikatakan pakai banyak tools sih, banyak tools kayak Works ini lumayan. Coba jadi ada Ghost XSS, Sphere, XSS karena kan emang aku akhir-akhir ini mau nyoba nyari kerentanan XSS teman-teman. Jadi aku pakai tools-tools lah, cari-cari tools-tools yang kiranya itu uh, overpower mencari kerentanan XSS. Ini ada Param Spider, Param Spider ini untuk mencari domain-domainnya, subdomain lah. Spider, Spider comment. Oh, Spider ini finder. Begini, Spider. Finder, lupakan ada Finder. X ada. Kita pakai Param Spider. Jadi, Param Spider. Nah, Param Spider minta domainnya tes formular. Ini nanti bakal di information gathering sih kalau Param Spider ini. Ini ada resultnya di formular.txt. Result di tes, jadi result lagi kita get tes nah, ini muncul dengan domainnya dan ini kita bisa gunakan untuk step selanjutnya bisa pakai SQL map dan lainnya. SQL map
sorry, SQLnet, Menu, uh, kita coba pakai ini dah, kontak SQL, Menu, dan kontak CV, kemudian random agent, DDS. Jadi kenapa pakai random agent? Karena untuk menyembunyikan ID kita dan DDS ini untuk melihat database-nya. Itu kita bisa pakai SQLnet ini untuk biasanya sih scaling pada sistem itu ya teman-teman. Dan ini juga membutuhkan waktu yang cukup sedikit lama karena tool scanner itu emang kita itu harus sabar. Itu teman-teman. Intinya kalau pakai tool scanner kita itu harus sabar. Hmm, hmm, ini bentar. Jadi kalau ini aku ending aja juga cukup lama. Nah, kurang lebih seperti oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk praktek dan juga teori dikit-dikit lah untuk bug bounty dan juga pengenalan bug bounty teman-teman. Untuk teman-teman yang mau memulai program bug bounty, semangat lah. Pasti nanti mendapatkan hasil dan itu bisa buat pelajaran lah untuk sistem kedepannya. Dan itu kan kita juga apa ya intinya itu uh, membantu sebuah instansi untuk kerentanan tersebut supaya tidak dieksploitasi oleh hacker-hacker jahat gitu.